Yang luar biasa cepat untuk bisa mengimbangi juga pergerakan dari Albert. Yap, itu dia. Jadi teman-teman semua, match yang kedua di hari ini sudah siap kita laksanakan. Akan seperti apa lagi ceritanya, entah itu akan dimenangkan oleh Fnatic Onyx atau akan dimenangkan oleh EVOS Glory dengan semangat yang begitu membara. Jadi sekali lagi di hari ini, MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn, membuktikan apakah EVOS dapat bangkit atau malah sang Raja Langit yang sedang memanjat ke puncak yang akan menang. Ya, karena Raja Langit lagi butuh buat ke langit kembali nih ya. Iya, dari dia klasemen. agak sedikit turun dari langit ya. Tapi balik lagi nih Om, untuk power clear dari Vexana. Ini yang nggak bisa diragukan lagi lah ya. Jelas sih. Gak dikasih recall bos. Wah, Sans ngeliatin dong dari jauh. Hai. Karena memang susah sih kalau Vexana ini udah pasti menang 5 menit awal ya buat clear lane-nya. Karena saking cepatnya juga buat bisa nge-clear satu lane. Dan dari emblem setnya ini assassin-nya nih ya. Mage lawan assassin, tapi gak jauh beda sih. Mungkin bedanya ada di Popius-nya ya, karena membawakan agility juga. Bukan misalnya seperti Trill yang membawakan dengan dia atau bahkan dengan Vitality. Oke, tapi Sans cukup memancing seperti di area mid ya. Dia biarkan dirinya terkena damage, tapi setidaknya dia tahu kalkulasinya seperti apa. Ya. Tapi sama-sama agility loh ini buat Rest, buat Fluffy juga. Jadi mereka bisa hadir lebih cepat sedikit waktu ada setup di turtle yang pertama. Gak kalah jalan ya. Betul. Tapi lihat tuh, farming speed dari Sans juga ya. Clear lane yang cepat meskipun terpressure seperti ini tapi pasif tuh ya. Yang ada di atas kepala minion itu yang buat cepat juga. Habis semuanya pecahan-pecahan dari sana kan. Ledakan ketika tereliminasi ya. Itu masuk ke minion, creep ataupun ke hero bahkan. Dan lihat dari agility yang dia ambil XP lane, berarti memang XP-nya ini tipikal yang dia siap ready di setup duluan. Dua-duanya juga frontliner kebetulan. Yep. Dan Sans tadi lumayan mandiri loh, di tengah gak ditemenin dia. Oke, tapi ada 3 ini ya berarti ya. 2 Purify, 1 Revitalize ya. Aku kira ini hampir mirip Revitalize, Purify tadi, tapi Akiboy dengan Revitalize yang sudah dibawakan juga. Dan setup sudah mulai dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mereka punya power sekarang, saking cepatnya itu clear. Oke, tapi sepertinya Fluffy cukup tertinggal ya, karena masih level 3 juga, belum bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Tapi Anavel sudah menjadi tujuan utama dan Anavel menjadi korban pertama. First Blood tidak bisa mendekat ke area dia tertebakkan tuh sekarang. Cloud9 menjadi satu incaran selanjutnya. Penalty zone langsung dimasukkan pula ke dalam satu area di outer mid turret dan menimbulkan korban yang kedua. Astaga, Turtle plus 2 poin kill. Ini keunggulan di awal yang gila banget. Ya, ini bisa small ball langsung karena Albertnya sudah di purple buff. Yep, sementara Anavel masih berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah purple ball yang masih sempat. Wow, tapi level sudah beda 1 juga tadi. Tadi itu team fight yang rapi banget dari Fnatic Onyx. Bagaimana mereka masuk 1 demi 1 dan langsung mengunci juga, matanya tertuju. Itu karena Anavel, biar Anavel tumbang duluan. Oke, tahun prediction. Pak Pulung beda sendiri. Sendirian baik nih, ya ampun kagak ada ini teman-temannya. Iya. Tapi kita sepakat 3 game ya, lagi dan lagi. Caster Inggris 3 game. Mid lane? Wow, oke keculik ternyata. Yep. Combo yang terjadi tadi, 3 pemain loh itu. Dan damage yang masuk juga terakumulasi cukup banyak ya. Dan tanpa balasan damage maksudnya Om. Betul. Naku. Oke, Nakonya bisa kalau sudah diajar tapi masih ada blazing duet. Bahkan tadi ada satu dia lewat phantom step masih belum bisa menumbangkan ke arah dari Natko. Hampir malah tadi dibalikin. Iya. Cuman ya sekali lagi kalkulasi sih. Kalkulasi damage yang diberikan dari Fnatic Onyx ini yang harus diperhatikan juga bagi EVOS. Curi? Oke, di tempat yang lain. Anavel mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Coba untuk bisa mengamankan dan berhasil. Hey, ada kakak Yupi. MPL ID Extremer. Jadi kalian juga teman-teman ya boleh langsung kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Iya. Ada Kak Yupi ya. Yang karena lagi EVOS main juga nih kebetulan. Tapi di Armit lane. Oke, di tempat yang lain. Cloud9. Wow. Ketahuan posisinya. Gila, dan langsung instan loh. Lo nggak ada. Dadah. Ini dia didadahin dulu tuh. Didadahin dulu. Siapa yang cita-citanya didadain Kak Yupi? Ini yang satu dada, yang satu berantem. Kan kita puyeng ya ngeliatnya ya. Tapi screeningnya berjalan dengan baik nih Kiboy. Dia nggak ngasih drift jalan Om. Iya. Dan yang kedua juga sebenarnya ya. Ini mid-nya sih yang bahaya banget. Dari EVOS selalu bolong dan selalu bisa dipegang dengan Fnatic Onyx. Yap. Walaupun untuk sekarang ya, Anavel pun masih sempat untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sisi leveling. Tapi tetap loh,
Ada ketidakimbangan yang terlihat di area tersebut, di mana untuk sekarang ada Navel mencoba untuk bisa maju ke depan dan Sancha sedikit lebih tersisa. Sancha berhasil langsung dihancurkan, tapi pertempuran kembali terjadi dalam area tersebut dengan ada Blazido tadi udah langsung dikeluarkan dari Kiboy yang menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Bahkan untuk sekarang Flavinya masih belum terbendung satu terakhir, tapi Res masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Wow, 2 poin kill yang langsung ditukar juga dengan 2 poin kill. Ini lumayan untung sih untuk EVOS sebenarnya sebagai gebrakan awal. Iya, karena tadi Sans kan dengan Purify ya dia nggak bakal bisa kabur sama sekali juga ya tadi. Dan butuh flicker tadi, efek flicker untuk bisa keluar dari situasi yang sulit seperti itu. Tapi Anavel tetap dengan pola farming yang luar biasa sih kalau aku bisa bilang ya. Karena dari tim yang lagi under seperti itu juga dia masih tetap dapetin space buat bisa keep up levelnya dengan Albert. Ya, dan ujung tombaknya masih di Natko ternyata. Udah mulai jauh ini Natko yang terpaksa ya. Karena ya mau nggak mau dia butuh damage. Wits dan Dreams-nya. Wah, tercabik-cabik badannya di situ. Dicakar. Oke, di tempat yang lain Resnya sendirian, bisakah Resnya bertahan karena dia harus menghadapi Fluffy dan juga Navel. Tapi sepertinya Res masih cukup tangguh, namun sekarang Cloudkun sudah melihat dari kejauhan. Cloudkun bisakah menambahkan damage yang kembali 1 hit dan dikeroyok habis-habisan. Nyaris saja dibalikin tadi Fluffy, untungnya masih bisa dapetin poin kill, tapi lihat sisi sebaliknya ditutup semua oleh Onyx. Iya, dan EVOS tapi mereka dalam posisi defense juga ya. Dan ini bagusnya adalah mereka masih rela ini untuk menjaga nih biar purple buff-nya masih bisa diamankan. Jadi gak rugi sama sekali buat Anavel. Dan bahkan tadi Anavel yang dapetin poin kill. Yang untung jadinya ya. Oke, di tempat yang lain ada satu lagi web. Sementara Eternal Guts-nya membuat sebuah perbedaan di area atas dan Dreams menjadi korban. Wah, itu instan banget sih. Bahkan tadi niatnya Secret Hammer Implosion gak sempet dong. Dan dapetin 1 poin kill seperti itu. Dan bahkan dengan objektif turtle yang terbuka juga dari Fnatic Onyx, mereka sudah mulai menggulung ya di sini. Jadi bisa jadi purple buff juga tadi itu adalah salah satu ya ancaman aja. Kayak seakan-akan mereka ada di sana tapi bukan itu target utama mereka. Perfect Turtle berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Dan keunggulannya semakin nyata lagi. 3.000 gold ini yang dipegang Fnatic Onyx. Ya, udah mulai lari ya buat goldnya juga. Dan yang tadi kita lihat Res misalnya di bawah sana. Oke, di tempat yang lain Natko satu terakhir, Natko tidak akan bisa pergi kemana-mana karena dirinya pun sudah tumbang di area bawah. Yes, gantian ternyata ya Natko yang disamper dengan 3 pemain sekaligus. Kenapa dengan EVOS mereka seakan bermain individual om? Mereka seakan bermain untuk diri mereka sendiri. Dengan mikronya aja yang jalan. Susah sih kalau melihat bagaimana tim play yang tidak dimiliki sekarang oleh EVOS Glory. Ya mereka masuknya satu-satu, dipunishnya juga satu-satu akhirnya. Oke, dan lihat dari Dreams. Dia udah kena poksan saja udah mulai bonyok. Apalagi ntar dengan Albert yang bisa commit, belum lagi damage dari cewek. Ini bakal eksplosif banget. Ya, dan Res ini belum tim fight terusan loh udah. Satu kan dari kasih jungle ya. Fluffy aja ketinggalan dari 2 level loh ini. Oke, Resnya udah level 10 sementara Fluffy-nya baru akan menyentuh di angka level 9. Tapi Dreams dipukul jauh banget Fluffy-nya. Langsung diajar sampai bisa tapi Fluffy sekarang udah langsung lompat ke bagian terdepan. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage tapi Res langsung aja penalty zone ke tempat yang berbeda. Ke tempat yang tidak ada player lainnya. Sementara untuk sekarang ada satu player yang berhasil dihancurkan lewat di pos di mana Fluffy-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Gak ada kill balasan yang didapatkan EVOS sama sekali. Yap. Meskipun Dark Wave tadi sempat untuk mengangkat Albert ya, cuma kita melihat itu hanyalah sebuah pancingan agar Infernal Pursuit dipakai. Begitu keluar tadi Infernal Pursuit-nya langsung tuh tim fightnya initiate, ada 5 pemain EVOS Onyx di sana. Bahkan Vengeance nggak nolong. Yap, nggak bisa sih, terlalu banyak tadi. Dari source damage-nya juga dan 15 second sebelum Lord akan spawn juga. Weh, ada Kodrian. Salah satu mantan KG ya. Mantan KG nih. Halo. Halo. Hai Drian. Hey, kalau kita lihat Cloudkun hampir aja loh itu. Hampir aja. Satu pick off yang jalan banget. Drian belum sadar nih, Belum. ya Cooldown dia. Cooldown dulu. Nanti kita lihat bagaimana ekspresi dari Drian. Jadi MPL ID Extremer, kunjungi juga channel official streamer MPL ID. Masih belum sadar tuh ini dia. baru sadar. Baru sadar kan lu. Apa kayak ini? Cincinnya bos. Ini gak bisa dilawan, ini susah. Validasi yang sangat-sangat mutlak Pak. Dia punya 3, Pak. dia punya 3 cincin lagi. Aduh, udah disiapin lagi kan. Kayak Lord juga nih yang udah disiapin sebenarnya sama Onyx. Oke, bisakah
EVOS Glory mendapatkan Karolor atau Fnatic Onyx lah yang akan mendapatkan Karolor tersebut. Tapi Dream sepertinya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player dan juga Anafel mencoba untuk bisa masuk dan juga menghancurkan ke arah beberapa player yang ada tepat di depan. Tapi Res menjadi korban di dalam pertama tersebut dengan ada satu belas jutaan. Tapi lotnya berhasil menjadi milik dari EVOS Glory. Tapi sedikit lagi SP dimiliki oleh Kiboy dan Kiboy menjadi korban ketiga dari Fnatic Onyx yang berhasil dirubuhkan. Mulai bangkit sang macan putih Anafel berhasil mendapatkan eksekusi terhadap Lord dan sekarang gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx mulai ditarik. Yes, jelas itu adalah kerugian bagi Fnatic Onyx juga ya. Dan kita melihat bagaimana meskipun Lordnya tadi memang hampir di reset, tapi ternyata masih tertahan juga. Dan bisa didapatkan oleh Anafel. Dan nice team fight di mana Natko juga berani untuk masuk dan Blazing Duet dia. Comeback EVOS. Mereka mulai balikin momentum dan temponya. Mulai mereka pegang. Ya, ini yang dicari juga ya memang ya. Prolong team fight ternyata yang bisa dipegang oleh EVOS Glory tadi. Dan memang cukup harus ditargeting juga sih pemain-pemain EVOS karena mereka cukup licin, mereka bisa ngedash semuanya. Dan Dreams-nya di sini yang menjadi kunci sebenarnya. Kapan akan melakukan implosion, kapan dia akan memancing untuk semua source skill lawan, itu menuju ke dia. Kalau sampai semuanya sudah habis dan ada info seperti itu bakal enak banget. Tapi Wah, Anafel dikeroyok dan sekarang ada penalti zone. Anafel terjebak sendirian. Anafel harus merasakan akibatnya. Ya, dia coba untuk pegang far lane-nya tadi dengan bermodalkan Lord di bawah dengan nggak bisa. Ya, lumayan berat memang ya. Dan terutama nih untuk jungler-jungler yang punya dash kecil atau gak punya dash sama sekali. Itu penalty zone adalah ultimate yang sangat menakutkan sekali. Mimpi buruk itu, Iya, Om. itu sekali dikasih, otomatis mau gak mau. Makanya Kita pasti kabur kalau assassin, gak mungkin gak? Kayak misalnya kena Hayabusa juga, kuat shadow pasti. langsung buang skill intinya. Betul, hilang satu skill. Dan Oke, dibalikin. wow, ada Glorious Pathway ini dia langsung dikeluarkan pula satu tertarik di area mid sudah dirubuhkan dan dimiliki oleh pemain dari Fnatic Onyx bahkan dengan purple buff-nya. Ini pun mereka lumayan habis. Ya, ini udah bakal pendelay juga Anafel, tapi lihat di sisi lain. Natko ternyata. Split push ya berjalan dengan cukup baik. Apalagi sekarang dengan Trinity itemnya Natko, dia ready sebenarnya Om untuk masuk collab damage. Ya, kalau dari Natko-nya ya kita tahu lah kalau dilihat dia bisa split dan juga kalau dia masuk tiba-tiba dan gak kepegang sama sekali juga itu efeknya bakal besar banget tadi. Impact yang bisa diberikan dengan Natko. Dan Albert Holy Crystal udah jadi. Wah, magical damage udah Yap, beri yap, juga. yap. Waduh, langsung didorong kayak begitu ya. Tapi Kiboy masih terlalu tebal. Kiboy dengan Glorious Pathway dan Kiboy dipaksa untuk bisa mengeluarkan ultimate-nya. Yep. Basic attack dari Cloud tadi ya atau dari Natko. Dengan item attack speed yang memang sudah selesai juga dan akan ada perebutan nih di purple-nya. Yep. Dan Suns sekarang udah punya Winter Crown. Ada satu momentum harusnya yang bisa nanti dihancurkan oleh Suns. Bait ya, kita tahu Suns lah. Winternya Suns ini efeknya kayak lebih dari sekedar invulnerable bahkan. Yep. Dia sering banget untuk mancing apapun skillnya. Tapi untuk sekarang Om, dengan gold yang ya terbilang nggak jauh lah ya. 1000, under 1000 bahkan. EVOS, mereka justru lebih berbahaya. Ya, mereka punya Cloud yang damage-nya tadi berasa banget. Bahkan dari Kiboy sendiri gak bisa nahan terlalu lama nih. Untuk basic attack yang dilakukan Cloud plus Dexter nantinya. Jadi hati-hati jelas adalah PR untuk Fnatic Onyx atau mereka bisa merespon juga dengan tidak perlu start duluan ke lore-nya. Mereka bisa menunggu, mungkin di start duluan buat EVOS-nya dan mereka bakal masuk nanti. Karena kalau mereka start duluan sekarang kayaknya juga karena dengan perbedaan gold yang gak terlalu mencolok seperti ini ya mereka bisa disapu balik. Iya kan, instan bahkan. Apalagi gue memberatkan ke Anafel yang dia lebih bebas ngasih damage daripada Albert. Yep. Ya sekalinya square skill, Albert udah pasti semua mata ke Albert. Tapi enggak untuk Anafel dan Kiboy. Yap. Lihat ada 3 player tadi berdempetan sementara di area dari Lord. Masih cukup lama Jolin. mereka mendekat tapi untuk sekarang. What? Terlalu lama kan mereka mendekat ke area Lord? Ya, atau mungkin gak sadar sama sekali ya. Kalau sudah di start tadi buat Lord-nya. Karena informasi gak masuk, ada yang ngintip tadi. Tapi bagus banget sih, itu strategi yang bagus banget Onyx. Mereka seakan-akan mau jepit dari river tengah ke arah Lord Pit. Tapi ternyata di Lordnya udah di all Start in. duluan, udah di all in Dieksekusi tadi. bahkan. Ya, jadi gak ada respon sama sekali yang dilakukan oleh EVOS Glory tadi. Dan free Lord jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Tinggal bagaimana tree-lane management yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Apakah memang ini akan bersih? Atau masih bisa di pick off 1 pemain atau 2 pemain mereka? Wah. Ada inner kan. Untuk nabraknya enak banget, masalah mereka punya Glorious Pathway udah Yep. sembarangan banget ini tabrakan-tabrakan entah. Ya, tapi tarotnya ini yang jadi masalah juga sih. Dan EVOS untuk clear lane mereka gak terlalu banyak ya sebenarnya aksesnya. Mungkin cuma mengandalkan Blazing Duet. Ya high-groundnya kurang sih. Cuman sekarang Sun dan itu dia. Glorious Pathway sudah dikeluarkan Lord.
tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh EVOS Glory. Keyboy sendirian masih cukup berani untuk bisa menahan keseluruhan damage yang bisa dihasilkan oleh EVOS Glory. Wah, defense yang begitu baik EVOS. Mereka nggak kehilangan best turret. Bahkan mid dan bottom lane masih aman. Oke, untuk sekarang ada Konsil dan Natko. Untungnya Natko masih berhasil pergi lagi dengan DMI yang dia miliki. Dan Natko-nya pun masih berhasil selamat. Namun sekarang satu best turret di atas sudah tumbang. Wah, serangan kedua ternyata. Wah. Dan Anavel terlihat. Oke, untuk serangan Anavel pergi ke tempat yang lain dan Anavel masih gagal untuk ambil oleh Fnatic Onyx. Yap, ada item keselamatan ya. Albert dengan satu Winter Crown yang berhasil diselesaikan juga. Tapi ini masih dengan tempo pelan yang dimainkan oleh Fnatic Onyx. Mereka tidak ingin membuang keunggulan yang sedang mereka dapatkan sekarang juga. Strategi gue suka sih kayak saat mereka tarik ulur, mereka pulang ternyata enggak, fake move doang. Itu bener-bener masuk om. Yap. Dan kita bisa melihat bagaimana item ya mungkin untuk si Res sendiri, War X loh, War X Queen Swing yang selesai. Sedangkan ya lagi-lagi kita tidak melihat adanya Thunder Belt buat Provius yang baru di build-nya. Mungkin defense pasti yang dicari om. Betul. Kalau dari Thunder Belt kan dia harus nyari-nyari hybrid stack-nya dulu nih. Iya, kelamaan mungkin itu yang dipikirkan dari Provius sekarang. Lebih butuh yang defense Pasti. pasti. Tapi lihat dari Anavel dia satu-satunya yang unggul gold om. Yep. Karena memang farming speed Nolan kan berat ya buat bisa di stop juga. Wait. Kalau memang ada advantage di awal-awal. Konsil? Hey, dan ini dia ada satu flick dan juga implosion tadi yang udah langsung dikeluarkan dan Resya langsung dituju oleh Natko. Namun untuk sekarang mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Bahkan langsung dibalikin begitu saja. Penalti zone tadi udah masuk dan juga connect ke arah beberapa player. Tapi dengan satu blessing yang dimiliki oleh Natko. Natko yang mencoba bisa mengantarkan damage ke area terdepan. Dan Natko pun masih gagal untuk bisa mengantarkan damage yang malahan sekarang EVOS Glory kehilangan dua playernya. Langsung dibalikin Fnatic Onyx. Satu kesalahan dari EVOS adalah mengincar ke arah Res. Oke. Sekarang mereka tinggal 3. Ini dia 3 player terakhir yang dimiliki oleh EVOS Glory. Bisakah mereka defense terhadap serangan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dan Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Wah, best turret bisa dihancurkan. 2 best turretnya udah hilang. Yap. Dan itu belum nambah Lord yang memang Lordnya sudah langsung di start juga tanpa kehadiran Albert tadi untuk menghancurkan mid base turretnya. Dan ya benar tadi, miss targeting yang terjadi. Mengincar ya, dengan membuang implosion jadi sulit tadi. Karena targetnya juga ke EXP. Makanya, wah Resnya juga tadi udah kita bahas kan pakai Queen Swing. Dan burst damage ya bisa dibilang kurang dari EVOS. Semua ketahan dan sekarang dengan Lord yang kembali di tangan Fnatic Onyx. Tersisa turret di bagian bawah aja. Agak susah gak sih om? Ya susah tapi masih bisa mungkin ya. Tapi sekali lagi ini dengan tim fight yang harus bisa rapi juga untuk dimainkan. Karena dari EVOS mereka sudah kehilangan base turretnya ya mau gak mau nih. Defense-nya mungkin agak dalam dan mengandalkan base mereka sendiri. Yang pasti gue suka Anavel sih. Makan Anavel nih gue suka banget untuk defensifnya. Dia pede untuk pegang satu lane. Tapi ya sisanya ini loh harus lebih sadar kalau mereka kalah jumlah. Betul, ini harus ekstra waspada dan bahkan menunggu untuk Anavel recall. Oke, dan sekarang waktunya untuk Anavel bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Lord harus mereka tahan dan Lordnya sudah semakin mendekat lagi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan tenarkan dikeluarkan pula Klaukunnya. Harus mundur ke tempat yang berbeda tapi penalti zone connect ke dalam satu area sebentar. Untuk sekarang base-nya langsung saja dihancurkan oleh cewek. Selesai sudah game yang pertama.